Shalom, salam sehat untuk Anda sekalian dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya dalam program Mengenal Hukum Perkawinan Gereja Katolik. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan ini ialah apakah lesbian atau gay atau disebut juga homoseksual itu boleh menikah atau tidak? Dengan kata lain, apakah boleh menikah seorang perempuan dengan seorang perempuan? Apakah boleh menikah seorang laki-laki dengan sesama jenisnya? Kita akan membahas topik ini dari sudut hukum gereja. Tetapi perlu diingat lebih dulu bahwa hukum gereja tidak mengatur secara eksplisit kaum lesbian atau kaum gay, homoseksual. Yang membahas topik itu biasanya teologi moral Gereja Katolik, karena kaitannya banyak dengan teologi moral. Nah, kita akan membahasnya dari sudut hukum gereja, yang tentu saja seperti yang tadi saya katakan, tidak ada norma secara eksplisit, tetapi dari norma-norma yang ada, kita mencoba menggali hal-hal yang berkaitan dengan kaum lesbian atau kaum homoseksual, terutama berkaitan dengan perkawinan. Nah, pertama-tama hukum gereja itu menegaskan bahwa manusia sebagai pribadi manusia harus dihormati, harus dihargai martabatnya sebagai pribadi manusia. Demikian juga di dalam hukum gereja, dalam memperlakukan manusia sebagai pribadi atau persona, hukum gereja tidak menyinggung atau tidak mengaitkannya dengan jenis kelamin tertentu. Dengan kata lain, apapun jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuan, atau orientasi seksual seseorang yang berbeda dengan jenis kelamin yang dimilikinya, itu tidak membedakan apa-apa antara dirinya dengan semua orang yang lain dalam hal martabatnya sebagai pribadi manusia. Maka hukum gereja seperti hukum-hukum lain tidak mendiskriminasi orang berdasarkan jenis kelamin atau orientasi seksual yang berbeda dengan jenis kelamin yang dimiliki. Nah, tidak mendiskriminasi. Kalau di dalam kitab hukum kanonik itu berarti tidak boleh ada diskriminasi apapun di dalam gereja terhadap orang berdasarkan jenis kelamin dan orientasi seksualnya dalam kaitan dengan martabat pribadinya sebagai manusia, dan kalau dibaptis dalam kaitan dengan martabatnya sebagai orang terbaptis di dalam gereja. Demikian juga tidak boleh ada diskriminasi apapun di dalam hak dan kewajiban dasar sebagai pribadi manusia. Juga tidak boleh ada diskriminasi apapun terhadap jenis kelamin atau orientasi seksual dalam hal penerimaan sakramen inisiasi, yaitu baptis, penguatan, dan ekaristi. Tidak ada diskriminasi apapun. Setiap orang dari jenis kelamin dan orientasi seksual apapun, setelah dipersiapkan, itu boleh menerima ketiga sakramen inisiasi itu.
Dan setelah menerima sakramen inisiasi di dalam gereja, tidak boleh ada diskriminasi apapun dalam status dan martabat dia sebagai anak Allah yang sudah dipersekutukan dengan Kristus dan dengan gerejanya. Dan tidak boleh ada diskriminasi apapun dalam melaksanakan hak dan dalam memenuhi kewajiban yang bersumber dari penerimaan sakramen inisiasi. Nah, selain sakramen inisiasi, setiap pribadi Kristiani itu punya hak apapun jenis kelamin dan orientasi seksualnya untuk menerima sakramen pengampunan dosa dan sakramen pengurapan orang sakit. Nah, selanjutnya baru ketika hukum gereja mengatur sakramen tahbisan dan sakramen perkawinan, norma kanonik mengaitkan kedua sakramen ini dengan jenis kelamin tertentu. Artinya, sakramen tahbisan menjadi diakon, menjadi presbiter, atau menjadi uskup, itu di dalam gereja Katolik ritus Latin, dan dimanapun dalam gereja Katolik itu direservasi bagi laki-laki saja. Meskipun di dalam gereja Kristen lain atau gereja Anglikan itu dikenal juga imam perempuan. Tetapi dalam gereja Katolik, baik ritus Latin maupun ritus Timur, sakramen tahbisan direservasi bagi laki-laki saja. Nah, untuk mereka yang memiliki orientasi homoseksual, tidak secara mutlak sakramen tahbisan itu dilarang. Tidak secara mutlak mereka terhalang untuk menerima sakramen tahbisan. Kalau hanya berhenti pada orientasi seksual homoseksual saja. Tetapi kalau sudah aktif melakukan relasi homoseksual, nah ada persoalan bagi dia kelak menjadi imam untuk menghidupi selibatnya. Apalagi kalau ditambah unsur pedofili. Nah, itu akan menghancurkan gereja dan akan mencemarkan martabat imamat. Maka yang sudah aktif melakukan relasi homoseksual itu terhalang untuk menerima tahbisan. Kalau sekadar orientasi seksual saja, itu tidak terhalang mutlak. Sebab yang penting lagi untuk sakramen tahbisan ialah bahwa kalau seseorang ditahbiskan, itu nanti dia akan mengajar umat, akan berkatekese. Dan berkatekese di bidang iman dan moral. Dalam mengajarkan moralitas kepada umatnya, seorang tertahbis, meskipun dia memiliki orientasi homoseksual, harus selaras ajarannya dengan ajaran gereja. Dengan kata lain, dia tidak boleh menjadi aktivis pro homoseksualisme dan mengajarkan kepada umatnya untuk pro terhadap homoseksualisme. Nah, ini nanti menjadi cacat bagi dia dalam hal pengajaran iman dan moral. Selanjutnya mengenai sakramen perkawinan, hukum gereja sebagaimana juga ajaran moralnya, sakramen perkawinan diberikan dan dihayati hanya oleh pasangan suami istri. Dan suami istri ini adalah sepasang
laki-laki dan perempuan. Nah, baik kita lihat nanti definisi perkawinan menurut hukum gereja yang sebenarnya juga sudah pernah saya sampaikan dalam sesi pertama. Nah, ini Kanon 1055 paragraf 1 dari Kitab Hukum Kanonik itu menetapkan perjanjian perkawinan dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk di antara mereka persekutuan seluruh hidup yang menurut sifat khas kodratnya terarah pada kebaikan suami istri serta kelahiran dan pendidikan anak antara orang-orang yang dibaptis oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen. Yang patut kita garis bawahi dari pasal atau kanon ini ialah seorang laki-laki dan seorang perempuan. Inilah satu-satunya definisi perkawinan menurut hukum gereja dan di dalam kitab hukum kanonik, yaitu perkawinan heteroseksual yang akan kita lihat lagi lebih lanjut. Kanon 1055 dikuatkan lagi oleh Kanon 1057 paragraf 2 yang menetapkan kesepakatan perkawinan adalah tindakan kehendak. Dengan tindakan kehendak itu seorang laki-laki dan seorang perempuan saling menyerahkan diri dan saling menerima diri pasangan untuk membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tidak dapat ditarik kembali. Nah, sekali lagi, dari kanon ini yang juga kita garis bawahi ialah persekutuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Jadi, pasangan dari dua jenis kelamin yang berbeda yang saling melengkapi. Nah, kalau kita ingin membahas relasi kaum lesbian dan homoseksual, baik dari sudut moral maupun dari sudut hukum gereja, kita bisa melihat sumber-sumber normatif dan doktriner sebagai berikut. Mulai dari Konsili Vatikan kedua, Gaudium et Spes, dari Paus Paulus ke-6 tahun 81 ensiklik Humanae Vitae, dari Paus Yohanes Paulus kedua Seruan Apostolik Familiaris Consortio tahun 81, demikian juga dari Kongregasi Ajaran Iman Epistola Homosexualitatis Problema tahun 86, kemudian dilanjutkan dari Paus Yohanes Paulus kedua, Surat kepada Keluarga, Gratissimam Sane, tahun 94. Ini dokumen setelah Konsili Vatikan kedua. Sebelum Konsili Vatikan kedua, jauh lebih banyak lagi. Tapi kita memilih dari Konsili Vatikan kedua yang berlangsung dari tahun 1962 sampai dengan 1965. Selanjutnya menyusul beberapa dokumen, yaitu dari Dewan Kepausan untuk Keluarga berjudul Uno Dei Fenomeni tahun 2000, dari Kongregasi Ajaran Iman sebuah catatan berjudul Diverse Questioni tahun 2003, kemudian sambutan tahunan dari Paus Benediktus ke-16 pada bulan Desember 2012, ini menjelang Natal. Dan terakhir kita akan melihat dokumen dari Paus Fransiskus, Paus kita yang sekarang, sebuah seruan apostolik pasca sinode berjudul Amoris Laetitia dari bulan Maret tahun 2016. Nah, dari dokumen-dokumen ini
kita tarik beberapa prinsip-prinsip normatif, prinsip-prinsip doktrinal, dan juga prinsip-prinsip hukum mengenai ketidakmungkinan perkawinan sesama jenis, baik homoseksual maupun lesbian. Dari semua dokumen yang tadi sudah kita daftar, maupun dokumen-dokumen gereja sebelumnya, yang daftarnya pasti jauh lebih banyak, gereja selalu konsisten menganut paham, prinsip, dan model perkawinan tradisional. Nah, perkawinan tradisional yang bersumber dari hukum ilahi, hukum yang bersumber dari Allah, yang digali oleh gereja dari pewahyuan Allah. Baik ketika menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, dan memberinya perintah setelah mempersatukan dalam perkawinan, yaitu Adam dan Hawa, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah muka bumi. Nah, inilah perkawinan tradisional sejak penciptaan yang dikukuhkan oleh pewahyuan Allah selanjutnya, yaitu bahwa perkawinan itu selalu merupakan persekutuan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dengan kata lain, perkawinan tradisional yang dianut, dilaksanakan, ditaati oleh gereja ialah perkawinan yang melibatkan atau mengandung sexual duality dan sexual complementarity. Jadi, perkawinan yang melibatkan dualitas seksual yang berbeda, yaitu seksualitas laki-laki dan seksualitas perempuan, di mana kedua seksualitas yang berbeda itu saling melengkapi. Nah, ini merupakan sebuah realitas keterciptaan manusia, sebuah dualitas seksual yang sudah ditata sebelumnya oleh Allah sendiri sejak penciptaan. Yang ketiga, karena gereja menganut prinsip, menganut paham, dan melaksanakan perkawinan tradisional, maka gereja menolak ideologi modern yang mengatakan bahwa menjadi laki-laki atau perempuan tidak ditentukan oleh identitas seksual yang sudah terberikan sejak lahir, melainkan secara eksklusif ditentukan atau dipilih oleh masing-masing individu itu sendiri berdasarkan kultur atau relasi sosialnya. Nah, ini ditolak oleh gereja. Jadi, identitas seksual itu sudah diberikan oleh alam secara natural dan tidak bisa dimodifikasi baik secara fisik maupun secara psikologis oleh manusia. Gereja menolak pandangan-pandangan yang mengatakan bahwa aku menjadi laki-laki ini bukan karena identitas seksualku yang terberikan sejak lahir, tapi aku menjadi laki-laki, aku menjadi perempuan, itu aku definisikan sendiri. Nah, ini ditolak oleh gereja. Paus Benediktus ke-16 pada tahun 2000 juga mengatakan bahwa seksualitas dan jenis kelamin adalah anugerah kodrati, given element of nature, yang harus disambut dan dimaknai secara personal, dan setiap orang berperan sesuai dengan anugerah kodrati yang sudah terberikan itu. Yang kelima, prinsip
normatif doktriner yang kelima, hanyalah perkawinan heteroseksual yang didasarkan pada sexual differentiation saja yang memungkinkan heterogenital complementarity antara laki-laki dan perempuan dalam rangka berpartisipasi dalam karya penciptaan Allah lewat kelahiran dan pendidikan anak. Maksudnya, hanya perkawinan yang mengandung perbedaan seksual, yaitu laki-laki dan perempuan, hanya perkawinan seperti itu yang memungkinkan laki-laki dan perempuan saling melengkapi secara seksual, dan itu dalam rangka melahirkan anak. Dan dalam teologi moral Gereja Katolik, melahirkan anak itu adalah berpartisipasi dalam karya penciptaan Allah. Dengan kata lain, setelah Allah menciptakan manusia pertama dari debu tanah, yaitu Adam dan Hawa, Allah berhenti menciptakan manusia selanjutnya dari debu tanah, melainkan menciptakan manusia dari persekutuan seksual laki-laki dan perempuan. Meskipun unsur debu tanah tetap selalu terkandung dalam diri manusia, karena manusia kalau mati kembali menjadi debu tanah. Tapi penciptaan manusia sampai akhir zaman itu selalu terjadi dalam persekutuan seksual atau heterogenital complementarity antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, model perkawinan heteroseksual itu merupakan syarat atau kondisi paling mendasar agar perkawinan, tentu saja yang dimaksud di sini adalah perkawinan tradisional, itu dapat mewujudkan tujuan-tujuan hakiki perkawinan. Apa sih tujuan hakiki perkawinan? Saya pernah menjelaskan di sesi-sesi awal. Tujuan perkawinan itu ialah suami dan istri saling menyerahkan dan menerima seluruh diri pasangan untuk kebaikan mereka. Dan mereka ini adalah laki-laki dan perempuan, dualitas seksual, dan sexual complementarity. Nah, terutama melalui relasi seksual. Suami menyerahkan seksualitas dirinya kepada istri, istri memberikan seksualitas dirinya kepada suami. Nah, persekutuan dua seksualitas yang berbeda itu untuk tujuan berikutnya dari perkawinan, yaitu kelahiran anak. Kelahiran anak adalah buah cinta kasih suami istri yang saling memberi dan menerima diri secara seksual. Dan setelah kelahiran anak, tentu saja muncul kewajiban moral suami istri atau orang tua, yaitu mendidik anak. Di situ saya kutipkan beberapa kanon yang mendasari pernyataan tersebut. Mendiang Paus Yohanes Paulus II mengatakan dalam perkawinan paternitas melibatkan dan membutuhkan secara timbal balik maternitas. Nah, ini hanya bisa terwujud dalam perkawinan tradisional yang melibatkan seksualitas yang berbeda. Memang dalam relasi homoseksual atau lesbian, paternitas atau maternitas juga bisa dipahami secara psikologis dan bisa dijalankan oleh dua pribadi dari seksualitas yang sama. Tetapi yang dimaksud di sini ialah paternitas, maternitas dalam dualitas seksual dan
complementarity, sexual complementarity. Nah, jadi itu adalah buah atau wujud dari dualitas seksual yang dikehendaki dan dianugerahkan oleh Sang Pencipta kepada manusia sejak awal mula dunia. Nah, heteroseksualitas dalam perkawinan bukanlah ciptaan hukum positif, bukanlah ciptaan gereja. Gereja hanya menggali, lalu mendeklarasi apa yang dikehendaki Allah mengenai perkawinan sejak awal mula dunia. Nah, meskipun yang mendeklarasi adalah gereja, tapi isi deklarasinya itu ialah apa yang dikehendaki Allah sejak semula dalam tata penciptaan dan dikukuhkan, diteguhkan dalam pewahyuan, dalam tata penebusan. Jadi heteroseksualitas perkawinan itu bukan buah atau hasil atau sesuatu yang muncul dalam sejarah manusia dan dunia. Juga bukan perkembangan sebuah kultur. Nah, kalau dikatakan itu hasil perkembangan sebuah kultur, nah kultur modern itu bisa mengubah apa yang sudah berlangsung sebelumnya selama berabad-abad. Nah, kultur bisa diubah oleh manusia, tapi ini perkawinan heteroseksual itu bukan hasil sebuah kultur, melainkan karakteristik pre-existent yang sudah terkandung dalam perkawinan sebagai realita ciptaan yang sekadar dikupas, diungkap, dan dideklarasikan oleh gereja. Prinsip yang ke-9 ialah Gereja Katolik menolak atau melawan jika negara atau hukum sipil menyamakan atau menyejajarkan same-sex couples dengan perkawinan tradisional atau heteroseksual. Negara sebaliknya justru berkewajiban melindungi dan mempromosikan perkawinan tradisional yang heteroseksual ini. Nah, negara kita, syukur puji Tuhan, menganut paham perkawinan tradisional yang heteroseksual. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan, pasal 1 berbunyi, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dengan kata lain, Gereja Katolik menolak atau menentang setiap upaya untuk mendefinisikan ulang lembaga perkawinan yang memasukkan juga same-sex couples, artinya pasangan sesama jenis. Dengan kata lain, Gereja Katolik menolak seandainya definisi perkawinan tradisional itu diubah misalnya menjadi perkawinan ialah ikatan lahir batin antara dua orang pribadi sebagai suami istri. Nah, kalau definisinya diubah menjadi dua orang pribadi, nah pribadi ini bisa diisi laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Tapi definisi perkawinan dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1974 itu mengatakan ikatan lahir batin antara seorang pria atau laki-laki dan seorang wanita atau perempuan. Nah, prinsip yang berikutnya, gereja mengatakan tidak menyamakan atau menyejajarkan same-sex couples dengan perkawinan tradisional
itu bukanlah diskriminasi. Sebaliknya, menyamakan same-sex couples dengan perkawinan heteroseksual itu justru merupakan tindakan diskriminatif sewenang-wenang melawan perkawinan, dan itu akan mengacaukan atau merusak tatanan sosial atau sendi-sendi kehidupan masyarakat, sel-selnya, yaitu perkawinan dan keluarga. Nah, Gereja Katolik dalam menyikapi relasi homoseksual atau lesbian itu selalu mengajak kita untuk membedakan antara interese privat atau private sphere dan interese publik atau social sphere. Terhadap private sphere, negara hanya bisa menjamin kebebasan individu-individu atau kelompok-kelompok individu untuk berekspresi dengan tetap utuh hak dan kewenangan negara untuk menegakkan ketertiban umum, menjamin ketertiban umum. Tetapi terhadap private sphere, negara hanya bisa menjamin kebebasan untuk berekspresi. Tetapi bukan menyamakan relasi homoseksual dengan perkawinan, karena perkawinan itu adalah social sphere, kasanah atau harta aset dari kebaikan publik atau bonum commune. Perkawinan tradisional yang heteroseksual adalah interese publik yang harus dilindungi oleh negara terhadap mentalitas homoseksualisme atau lesbianisme dan klaim-klaim atau tuntutan-tuntutan mereka. Ini dikarenakan same-sex couples itu tidak memiliki unsur biologis dan unsur antropologis seperti yang ada dalam perkawinan dan keluarga tradisional, perkawinan yang heteroseksual. Karena dalam same-sex couples tidak terjadi genital complementarity yang terarah kepada prokreasi. Prokreasi itu artinya kelahiran anak. Dan dalam same-sex couples itu tidak ada conjugal dimension, meskipun ada persekutuan antara dua pribadi, tapi bukan conjugal union. Nah, apalagi dalam relasi seksual, khususnya relasi homoseksual, itu tidak ada heterogenital complementarity karena yang satu memakai alat kelamin, yang lain tidak menggunakan kelaminnya. Dalam same-sex couples, tidak jarang mereka itu merindukan untuk punya anak. Karena tidak mungkin terjadi secara natural, maka kemungkinan besar dan kemungkinan satu-satunya ialah mereka menuntut fertilisasi artifisial dan rahim sewa atau surrogate motherhood. Nah, dalam teologi moral, dua tindakan ini, yaitu fertilisasi artifisial dan surrogate motherhood, baik dalam relasi heteroseksual maupun homoseksual, itu mengandung keberatan moral yang besar. Dengan kata lain, ada problem dan keberatan moral yang besar mengenai adopsi anak seandainya itu dilakukan oleh same-sex couples. Ada beberapa alasan. Pertama, sudah dikatakan tadi, hanya persekutuan laki-laki dan perempuan saja
yang dapat menjadi orang tua biologis bagi anak, karena merekalah yang membesarkan dan mendidik anak dengan complementarity of motherly and fatherly love, yang tadi juga disebut dengan paternitas dan maternitas. Itu hanya bisa diwujudkan, dihadirkan, ditampilkan secara sehat, integral di hadapan anak oleh pasangan heteroseksual. Alasan berikutnya, adopsi anak itu diizinkan bukan demi memuaskan kebutuhan sembarang pasangan dewasa, apalagi pasangan homoseksual atau lesbian, melainkan adopsi anak itu dimaksudkan demi kepentingan dan kebaikan anak, berangkat dan bermuara bagi kepentingan dan kebaikan anak. Alasan yang ketiga, dengan diadopsi oleh pasangan sesama jenis, anak dilepaskan dari orang tua natural untuk hidup dan dididik oleh pasangan yang bertolak belakang dengan orang tua natural sebelumnya. Nah, ini keberatannya. Berikutnya, tidak adanya bipolaritas seksual, dengan kata lain tidak adanya sexual duality and sexual complementarity antara kedua orang tua yang mengadopsi. Hal itu menghalangi anak untuk bertumbuh kembang secara normal dan integral, dan anak kehilangan role model dalam mengembangkan identitas seksual mereka yang sudah terberikan, mengembangkannya secara sehat. Nah, sekarang kita akan melihat pandangan atau ajaran Paus Fransiskus dalam seruan apostolik Amoris Laetitia. Ini ajaran resmi Paus Fransiskus yang diajarkannya dalam persekutuan dengan semua rekan-rekan dalam tahbisan episkopat. Bukan ajaran Paus Fransiskus yang barangkali disampaikan secara agak berbeda dalam kesempatan-kesempatan pribadi beliau dalam berhadapan dengan individu-individu tertentu. Akhir-akhir ini ada yang mengklaim, mengatakan bahwa Paus menyetujui relasi homoseksual atau relasi sesama jenis. Tapi yang saya tampilkan di sini adalah ajaran resmi Paus Fransiskus dalam dokumen Amoris Laetitia. Di sana Paus Fransiskus mengatakan bahwa Gereja Katolik tetap menganut konsep doktrinal yang tetap, yaitu yang bercorak heteroseksual, mengandung sexual duality and complementarity. Nah, itu antara lain ditulis dalam nomor 72. Perkawinan bukanlah sekadar kesepakatan sosial, ritual kosong, atau hanya tanda lahiriah dari suatu perjanjian, termasuk perjanjian dua pribadi dari kelamin yang sama, bukan. Dalam tradisi Gereja Latin, para pelayan sakramen perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang menyatakan ikatan nikah, menyatakan kesepakatan nikahnya. Itu nomor 75 dari dokumen Amoris Laetitia. Dalam dokumen Amoris Laetitia, Paus Fransiskus juga mengajarkan bahwa persekutuan suami istri ditujukan kepada prokreasi atau kelahiran anak sesuai dengan sifat kodrati
persekutuan suami istri atau sesuai dengan sifat kodrati perkawinan yang bercorak heteroseksual. Nah, anak yang lahir tidak ditambahkan dari luar cinta timbal balik suami istri, melainkan tumbuh dari inti saling serah terima diri mereka sebagai buah dan pemenuhan serah terima diri mereka yang didasari oleh cinta kasih. Nah, dalam perkawinan sesama jenis tidak mungkin lahir anak secara natural. Maka kehadiran anak itu pasti ditambahkan atau didatangkan dari luar. Nah, itu ditolak oleh gereja. Dengan kata lain, sebagaimana sudah saya katakan sebelumnya, bahwa Tuhan mempercayakan, memasrahkan kelahiran anak itu melalui persekutuan suami istri, persekutuan sexual duality dan sexual complementarity suami dan istri yang disatukan oleh ikatan nikah. Nah, relasi seksual suami istri dalam perkawinan tradisional heteroseksual, relasi seksual mereka terarah kepada kelahiran anak. Meskipun bisa jadi Tuhan tidak menganugerahkan atau belum menganugerahkan anak dalam setiap relasi seksual mereka. Tapi tidak adanya kelahiran anak itu tidak mengurangi sedikit pun nilai persekutuan suami istri, nilai perkawinan heteroseksual. Misalnya dalam kasus perkawinan sepasang suami istri yang memang sudah melewati usia subur. Nah, secara natural sudah tidak mungkin bagi istri melahirkan anak, tetapi yang jelas relasi seksual mereka itu mencerminkan, menghadirkan conjugal union, menghadirkan heterogenital complementarity, dan menghadirkan suami istri yang saling memberikan diri mereka secara seksual sebagai ungkapan cinta kasih mereka. Selanjutnya, Paus Fransiskus juga mengajarkan bahwa seorang anak itu berhak lahir atau dilahirkan dari kasih suami istri, relasi persekutuan heteroseksual, dan tidak dengan cara lain. Dengan kata lain, Gereja Katolik selalu mengajarkan, selalu membela dan mempromosikan relasi suami istri yang bercorak natural, bukan yang bercorak kontra naturam, di mana anak lahir dari relasi kasih orang tua, relasi kasih suami istri yang merupakan sexual duality and sexual complementarity. Karena anak bukanlah sesuatu yang dapat dituntut, tetapi adalah anugerah Tuhan. Selanjutnya, Paus Fransiskus juga mempertimbangkan situasi keluarga-keluarga yang memiliki anggota dengan orientasi atau kecenderungan homoseksual atau lesbian. Dalam nomor 250 atau artikel 250, Paus mengatakan, menegaskan bahwa setiap orang, apapun orientasi atau kecenderungan seksualnya, sebagai pribadi manusia harus dihormati martabatnya, diterima dengan rasa hormat, dan
dihindari setiap diskriminasi yang tidak adil terhadap mereka. Terutama, jangan sampai mereka mengalami agresi dan kekerasan, baik fisik, verbal, maupun psikologis, moral terhadap mereka. Nah, dengan kata lain, Paus Fransiskus dalam nomor 250 itu mengatakan, seorang homoseksual tetap punya hak untuk hidup di dalam keluarga, di dalam lingkungan rumah tangga dan keluarga. Tetap disambut dan harus dihormati di dalam keluarga dan di dalam setiap komunitas. Namun, mengatakan mereka punya hak untuk hidup dalam keluarga, itu bukan berarti mereka berhak untuk membangun keluarga dengan sesama jenis. Dengan kata lain, berhak untuk menikah dengan sesama jenis. Nah, akhirnya dalam nomor 251 dalam dokumen Amoris Laetitia, Paus Fransiskus menegaskan bahwa tidak ada dasar sama sekali untuk mempertimbangkan persatuan homoseksual dengan cara apapun sebagai bentuk yang mirip atau bahkan sedikit analog dengan rencana Allah bagi perkawinan dan hidup keluarga. Sudah saya katakan sebelumnya bahwa gereja menolak redefinisi lembaga perkawinan yang memasukkan juga relasi homoseksual sebagai sejajar atau sama nilainya dengan perkawinan tradisional heteroseksual. Bagi gereja Katolik, perkawinan itu hanya satu jenis, yaitu perkawinan dari dua orang yang memiliki seksualitas yang berbeda namun saling melengkapi. Nah, dengan demikian tidak ada alasan, pertimbangan, atau rasionalisasi apapun termasuk atas dasar anti-diskriminasi yang mengupayakan, mencoba, menyamakan, menyejajarkan persekutuan homoseksual atau lesbian dengan perkawinan tradisional. Gereja Katolik, Paus Fransiskus juga mendesak supaya gereja lokal di setiap negara itu tidak tunduk pada setiap tekanan yang mengupayakan asimilasi seperti itu. Artinya menyamakan relasi homoseksual dengan perkawinan tradisional. Paus Fransiskus juga mendesak untuk setiap gereja lokal menentang badan-badan internasional yang dalam memberi bantuan keuangan atau apapun kepada negara-negara miskin mensyaratkan supaya negara itu memasukkan perkawinan homoseksual dalam sistem legislasi perkawinan mereka. Nah, di sini Paus dalam kesatuan dengan rekan-rekannya yang ditabiskan uskup itu menegaskan bahwa gereja menentang upaya-upaya seperti itu. Itulah yang diajarkan oleh gereja sejak dulu sampai sekarang mengenai ketidakmungkinan relasi sesama jenis, entah itu homoseksual atau lesbian, untuk disamakan dengan perkawinan tradisional. Terima kasih dan sampai jumpa dalam sesi berikutnya. Berkah dalam. Salam sehat. Mari kita lanjutkan hidup dengan menjaga protokol kesehatan. Tuhan memberkati Anda sekalian.